selingkuhi. Karena kan dapat kepahitan yang lebih berat. Ingat, kepahitan tuh ujungnya cuma dua. Kalau tidak digugurkan dosanya, pasti ditinggikan derajatnya. Ulangi, satu digugurkan dosa, dua ditinggikan derajatnya. Dan kita perlu dua-duanya tuh buat ke surga. Ya. Kapan kita selalu masih ngerasa berat? Tadi, kalau kita masih segitu cinta sama dunianya, atau kita belum pengen surga. Ya. Atau coba lihat para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Ujian lebih parah. Pahala padahal lebih banyak. Dosa pun jauh lebih sedikit, bahkan terampuni. Tapi ujiannya lebih parah tuh daripada orang-orang. Tapi tetap lebih berakhlak baik daripada orang-orang kebanyakan. Apa yang membuat kayak gitu? Sederhana, sadar ini teh ke surga. Ya, nggak mungkin sia-siakan. Kebayang kalau nabi kita pundungan, wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung kamari gede elek wae ku baturnya nyeri hati. Kurang elegan ya, pakai Sunda lagi. Untungnya beliau bahasa Arab. Ya. Udah gitu, ya beliau mah begitu ya. Jangankan dicaci atau dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, aman, selesai ya. Coba sok ibu dihina, satu dunia menghina. Heh, Denis, monyong kamu. Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, biasa aja, tenang. Malah mereka yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, Bu. Susah, ya nggak bisa. Tenang aja, nggak berat. Kapan jadi berat? Kalau Tuhan kita adalah mulut mereka. Ya, apa coba ngapain? Dia menghina sampai jeding itu bibir, nggak bisa, Bu, tenang aja. Ya, sama dipuji juga hati-hati ya. Udah kadang muji ada maunya. Ih, ibu kok terlihat awet muda ya? Muda gimana sih kok? Ibu udah 42 tahun loh. Masa bagaikan 41,5 ya? Lumayan ya. Beda setengah tahun, lumayan. Mau setengah tahun bisa beramal berapa banyak, Bu? Ya. Jangan lupa ibu juga kalau suaminya cukus kumir, dicukur kumis ya. Katukernya cukus kumir. Nggak apa-apa lah, yang penting ngerti. Ya. Bapak habis cukur kumis, wah terlihat 4 menit lebih muda, Pak. Masya Allah. Udah tenang aja ya. Maka udah ya, kalau Allah yang udah jadi tujuan, selesai. Dan gimana tuh nggak terima juga, nggak berubah keadaan. Bahkan menjadi kepahitan yang baru kalau kita tidak menerima. Dan aslinya tidak dikabulkannya doa itu bukan berarti Allah membenci kita. Bisa jadi tanda Allah sayang. Ingat anak-anak sukanya makan apa? Permen atau enggak coklat ya. Misalkan dia makan permen terus sampai sakit gigi. Udah sakit gigi tapi masih minta permen ke ibu. Ibu kasih enggak? Enggak. Terus dia ngambek, "Mama mah pelit, beli gelang mas baru bisa." Ya. Masa aku permen enggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD misalkannya. Karena minggatnya dari PAUD, siang-siang tengah hari bolong, lapar pulang lagi dia, ya. Tetangganya ngelihat, "Bu, kok anaknya minta permen enggak dikasih?" Ibu benci ya sama anak ibu. Nah, ibu nggak ngasih permen karena benci atau sayang? Iya, nggak pengen dia tambah sakit gigi. Ya. Jadi kalau kita minta ke Allah nggak dikabul-kabul, sederhana, Bu. Bisa jadi karena justru itu cara Allah menyelamatkan kita. Bisa jadi kalau keinginan kita dikabul itu malah jadi keburukan. Kata siapa keinginan kita yang terbaik itu? Ya. Sama kayak si anak kecil juga, bagi dia kehidupan terbaik itu adalah makan permen setiap hari. Nggak pengen makan sayur, nggak pengen makan nasi. Terbaik kan menurut dia. Nah kita kadang ngerasa kayak, loh aku kan udah S3, udah pinter, udah hebat, udah ngerasa kayak tahu akan segala hal yang terbaik untuk diri. Enggak, Bu. Ya, enggak. Kita terbatas. Kita kalau mau jujur, kita bahkan nggak kenal sama diri sendiri. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak ada? Ntar ada yang angkat tangan. Saya tahu kok tinggal 2. Gitu ya. Gampang hitungnya kalau tinggal 2 ya. Tapi ya tadi faktanya, kita nggak tahu. Ke diri sendiri aja nggak kenal. Segitu baru jumlah gigi.
Apalagi perkara jumlah rambut, panjang usus, 10 tahun lagi nasib ke depan kayak gimana, apalagi 20 tahun lagi, apalagi nanti, nggak ada yang tahu ya. Terus ketika kita yang tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, wah sempurna penderitaan Bu. Ya, udah weh, tenang aja. Terima ya. Tidak terima kayak gimana? Tidak terima ingin selalu tampil langsing, setiap kali foto ibu tahan nafas kan? Enggak Bu. Beres tahan nafas, berhasil terlihat langsing Bu. Begitu dilihat fotonya wajahnya berwarna biru. Kekurangan oksigen ya. Lucu ibu-ibu teh, Masya Allah ya. Tenang aja Bu ya. Ntar fotonya diulang lagi. Foto ulangi, akunya gendut misalkan. Itu gimana atau emang gimana kamera? Sejahat-jahatnya kamera juga gimana Bu? Ya. Punten ya. Bu, saya pengen tanya boleh Bu? Saya survei ke setiap majelis taklim ibu-ibu ya. Bu, kenapa ibu-ibu kalau foto teh nggak bisa sekali Bu, beberapa kali? Hah? Padahal ada yang diposting biasanya mah satu dah Bu. Ya. Tes Bu ya. Kan wajahnya aslinya nggak berubah ya. Tapi tes saya pengen tanya, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya sempurna gitu ya. Tapi sendiri Bu. Pengen diulang nggak fotonya? Ulang. Itu bagus nggak fotonya? Ente ya, insyaallah. Foto yang kedua, yang lain 99-nya merem, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Bagus Bu fotonya Bu? Itu yang diposting ya? Insyaallah. Egois ya saya. Mangga itu mau diangkat dulu silakan ya. Bisi penting teleponnya. Ya. Jadi gitu ya. Pantesan pasti lihat gimana fotonya bagus ya? Bagus apaan gua merem begini gitu. Salah, tenang ya. Bu, jangan takut menjadi tua ya. Kenapa? Enggak Bu, udah jadi, nggak bisa mundur ya. Tidak perlu menjelaskan, si Kokoma nggak tahu waktu ibu muda pakai seragam SMA lucu loh. Iya. Bu pengen lebih lucu nggak Bu? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya Bu. Ya ibu-ibu teh meni resep ngaji. Tenanglah, saya bahasanya ringan-ringan ya, insya Allah. Yang penting jadi bikin tambah ingat kepada Allah. Ya Bu, tenang aja. Allah aturin mana yang paling baik. Ya. Sama ketika kita pengen, tadi cita-citanya pengen husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu nanti bicaranya itu bukan bicara masalah mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak Bu? Ya. Contoh, mati karena apa? Matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud terakhir, rokaat terakhir lagi sujud, sholat. Husnul khotimah? Iya, lagi ibadah, Masya Allah. Ya. Ada lagi orang kedua, kok matinya di masjid? Wih, matinya di masjid. Tapi pas lagi nyolong speaker jatuh ketiban Bu. Ya. Ya, bukan karena apa? Bahkan bukan di mana, tapi sedang apa. Ya. Karena mudah-mudahan kita selalu ingat Allah dalam keadaan beramal soleh. Tenang aja dah, ya. Kayak istilah. Kalau nanti pola hidupnya berubah. Kadang orang bilang, bro, atau bilang ke siapapun ya, yuk kita tuh nurut sama Allah biar nanti hidup tuh nggak ada masalah. Kurang tepat juga Bu. Karena dibilang masalah, bisa jadi makin nurut sama Allah makin banyak masalahnya Bu. Coba lihat para nabi Bu, nggak kurang banyak apa masalahnya Bu. Padahal mereka yang paling nurut sama Allah. Tapi nanti makin nurut sama Allah, hatinya yang Allah ubah. Cara pandang terhadap masalahnya ini yang berbeda. Karena aslinya memang yang bahaya tuh bukan masalahnya, tapi kalau kita salah menyikapi masalahnya. Bicara masalah mah nih contoh Bu ya. Kemarin pandemi masalah nggak Bu? Masalah. Kawannya ayah saya
sebelum pandemi bangkrut, Bu. Semua dijual-jualin. Udah mah bangkrut, besoknya lockdown, PSBB, bertambah-tambah kan. Tapi pola pikirnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan nih di balik ini. Maka dia ngelihat kayaknya orang bakal butuh masker dan hand sanitizer. Sisa modalnya dia dorong semua, yang tinggal 100 juta dijadiin modal. Setelah 1 tahun pandemi, 100 jutanya jadi 800 juta rupiah. Coba gara-gara pandemi, iya. Apalagi misalkan ada orang punya masalah, dia tinggal di dalam gang, nggak punya motor, nggak dilewatin angkot, tapi setiap hari mesti berangkat kerja, Bu. Repot nggak? Repot, masalah. Ada orang lagi punya masalah lain, punya motor tapi nganggur, ya. Akhirnya ada orang yang mempersatukan dua orang bermasalah ini dalam satu aplikasi ojek online. Maka kalau yang punya aplikasi ojek online jadi lebih sukses, minimal untuk dunianya lebih kaya, wajar beresin masalah orang. Ya. Jadi jangan alergi sama masalah. Masalah itu jalan orang untuk jadi hebat di sisi Allah. Jalan orang tambah mulia di sisi Allah. Ya. Itu gimana coba? Anak SMA udah belajar dari kelas 10, 11, 12, 1, 2, 3 SMA. Udah belajar semua materi, udah hafal, udah menguasain. Tapi nggak mau diuji. Bisa lulus? Enggak, dia nggak mau ujian dianya. Jadi ujian tuh untuk naik tingkat. Tenang aja, ya. Maka istilahlah udah tenang aja. Kalau udah tujuannya kepada Allah, udah aslinya beres masalah atau tidak kan bukan kitanya yang pinter, tapi Allah tolong atau tidak, ya. Maka masya Allah, Bismillah. Ini mumpung banyak ibu-ibu, ibu udah pada punya anak-anak semua berarti, Bu? Cucu. Cucunya kayak ada yang seumuran saya, Bu. Hah? Masya Allah. Semester 2. Saya 91 sih. Saya gini-gini udah kepala 3 loh, Bu. Udah tua, Bu. Kalau udah umur-umur segini tuh suka sok tua dulu aja, ya. Insya Allah, ya. Jadi salah satu yang paling diidam-idamkan oleh para orang tua itu apa, Bu? Pengen punya anak cucu keturunan soleh-soleha, ya. Pengen gak sih, Bu? Pengen banget, ya. Saya sharing ya, Bu, ya, pengalaman, Bu, ya. Salah satu hal yang membuat diri ini ninggalin usaha yang di Thailand, waktu masih jadi bandar judi di sana. Jadi duitnya memang di sana bukan masalah, Bu, ya. Dan di atas saya juga masih banyak yang lebih kaya lagi waktu itu. Jadi kalau misalkan saya rekornya paling tinggi cuma 80 juta satu hari dapatnya. Waktu masih umur 23, 24. Ada yang lebih besar lagi, Bu, karena kalau 80 juta sehari kan sebulan baru 2,4 miliar. Ya, di sana tuh ada yang sebulan bersih 8 miliar. Ada dan lebih gede lagi. Banyak yang lebih gede. Dari judi kan. Dari judi. Kalau dari jualan seblak kurang cukup. Insya Allah. Padahal lebih mulia yang jualan seblak, Bu, karena halal. Ya. Nah, ini duit segitu tapi haram. Jadi kadang cara Allah ngehukum orang itu, Bu, nggak langsung pakai musibah, Bu. Tapi jelas yang pertama hati dibikin tidak tenang dulu, ya. Dan kadang, Bu, namanya dunia itu memang bisa bikin bosen, Bu, ya. Sebagaimana Ibu punya handphone baru, terus nanti hari pertama kan disayang-sayang itu handphone, ya. Balas WA sekali dipoles, lebih glowing daripada wajah sendiri, ya. Tapi kalau udah sebulan, 1 tahun, 5 tahun pakai, coba handphonenya, Bu, dialung-alung kayak biasa, ya, nggak apa-apa. Dijadiin ganjelan juga biasa, nggak apa-apa. Nah, sama kita makan juga, Bu. Kalau habis buka puasa makan sepuasnya daging semua, Bu. Itu daging begitu menggoda, ya nggak? Tapi begitu 2 jam kemudian setelah kenyang, masih pengen, Bu, makan lagi? Enggak, gumoh, Bu, ngelihatnya juga, ya. Jadi awalnya memang senang, tapi nanti ketika udah ngerasain uang segitu biasa aja. Makanya nanti ada istilah OKB, orang kaya baru ngerasain soalnya. Kalau yang udah pernah ngerasain, itu udah biasa, ya. Maka salah satu yang kami lihat, mereka di sana karena sudah terbiasa dengan uang sebesar itu, nanti yang lama muncul adalah namanya jenuh.
Nah, karena salahnya ketika jenuh, tempat hiburan di sana cuman diskotik sama kasino. Kadang mereka selesai pergi dugem, dugem kan nggak mungkin bawa susu ultra ya yang menyehatkan. Jadi pasti bawanya ya obat-obatan, minum-minuman keras. Dan ketika akhirnya mereka selesai efek obat, efek minumannya selesai,